Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Bapak harapkan kalian tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan ya, agar kalian bisa terus tetap bersekolah di sini. Ya, nanti kalau mamanya ada yang terkontaminasi, tolong disegerakan berobat ke rumah sakit biar teman-temannya enggak terkena paparan dari COVID tersebut. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan subpokok bahasan menggunakan metode eliminasi. Kemarin kan Bapak sudah memberikan materi berupa definisi tentang SPLTV. Ternyata kalian menjawabnya cukup baik. Sekarang Bapak akan memberikan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi nanti penerapannya soalnya menggunakan metode eliminasi. Ya, sebelum kita memulai, saya minta ketua kelas untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kita mendapat kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Ini dari absen berapa? 1 sampai 15. 1 sampai 15. Oke, yang pertama Aditya Adam Waluyo. Hanya mengingatkan saja di situ, tolong jaga kesehatan dan kalian tetap bisa menerima pelajaran tanpa ketinggalan pelajaran dari Bapak Ibu. Nanti Bapak akan memberikan sebuah presentasi menggunakan PowerPoint yaitu PPT tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kalian simak baik-baik. Nanti ada sebuah pertanyaan, tolong dijawab ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Di situ materinya. Di sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan. Yang pertama di situ 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Biasanya masalah kontekstual di sini masalah kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. IPK pengetahuan. Indikator pencapaian kompetensinya 3.3.4 menentukan hubungan penyelesaian dari SPLTV dengan cara eliminasi. Selanjutnya IPK keterampilannya yaitu 4.3.4 menyelesaikan soal SPLTV dengan metode eliminasi. Jadi di sini dirumuskan untuk metode eliminasi baik soal cerita yaitu model kontekstualnya dan soal hitungan biasa. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui pendekatan pembelajaran saintifik metode problem based learning. Jadi nanti di situ Bapak kasih pertanyaan tanpa memberikan materi terlebih dahulu. Kalian jawab semampunya, ya. Nanti Bapak kasih soal dan kalian kerjakan. Yang pertama adalah menentukan hubungan penyelesaian dari SPLTV dengan metode eliminasi. Yang kedua adalah menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi. Ya, masih ingatkah kalian dengan metode SPLTV serta pengertiannya? Mungkin ada yang masih ingat kemarin definisi tentang SPLTV. Ada yang bisa jawab? Kemarin kan sudah. Ada? Mau jawab? Mbak Arifah? Apa SPLTV? Suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan bervariabel. Ya, ada tambahan lagi? Gak ada? Ya, berarti SPLTV itu sudah jelas sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti ada 3 persamaan atau lebih. Jadi kalau nggak nyampe 3 persamaan di situ berarti 2 persamaan. Berarti beda lagi SPLDV, bukan SPLTV. Komponennya ada yang tahu? Komponen penyusunnya ada apa saja di situ? Ya, Mbak, gimana?
Komponennya ada 3, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Ya, variabel ada koefisien dan konstanta. Saya ingatkan lagi, untuk variabel di situ berupa huruf X, Y, Z, umumnya seperti itu. Tapi nanti bisa diganti dengan semua huruf, entah itu A, B, C, D, E, F, terserah, intinya semua huruf. Tidak berpatokan terhadap X, Y, Z. Ini karena bentuk umumnya yang kita pakai yaitu X, Y, Z. Terus ada koefisien. Koefisien itu berupa angkanya 2, 10 yang dekat atau yang mempunyai variabel. Terus untuk konstanta yaitu merupakan nilai dari setelah sama dengan ini yang tidak mempunyai variabel. Itu disebut dengan konstanta. Ya, Bapak ingatkan seperti itu. Oke. Kondisi di sini langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan nilai 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Di sini ada langkah-langkahnya. Dan contoh soal SPTV dengan metode eliminasi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pilih bentuk perubahan variabel yang paling sederhana. Nanti itu dicari persamaan yang sekiranya bisa dihilangkan salah satunya, karena itu eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel. Langkah kedua adalah eliminasi atau menghilangkan salah satu perubahan, misalnya X, sehingga diperoleh SPLDV. Selanjutnya langkah ketiga, eliminasi salah satu perubahan SPLDV, misalnya Y. Kalau sudah X, tinggal Y-nya. Ini bebas ya, ini cuma langkah-langkah tapi tidak dipakai selalu berarti X terus Pak, enggak. Bisa nanti kita Y bisa, kita Z bisa, terserah. Tapi langkah-langkahnya saya urut di sini. Langkah keempat di situ eliminasi perubahan lainnya yaitu Z untuk memperoleh nilai perubahan yang kedua. Sudahnya X, Y, Z di situ. Langkah kelima yaitu tentukan nilai perubahan ketiga yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Nah, di sini ada soal dengan metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Di sini Bapak kasih permasalahan, tentukan nilai X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit, semampu kalian mengerjakan. Bisa ya? Bisa. Oke. Mulai dari sekarang dikerjakan. Ya, mungkin ada yang menjawab dari permasalahan ini. Saya Oke, silakan Mbak. Silakan. diketahui semua X min Y plus Z. Oke, ya, jawabannya benar. 2x min y plus z sama dengan 5. X plus 2y. Di sini Bapak mempunyai LKPD yang harus kalian jawab. Ya, yang harus kalian jawab. Bapak bagikan LKPD ini. Nanti kalian kerjakan sebagai tolak ukur. Kalau tadi kan per individu, nah ini juga per individu. Nanti yang mau maju silakan ajukan tangan dulu untuk menerangkan jawabannya. Ya, seperti itu. Nah, kalian kerjakan kurang lebih sekitar 30 menit waktu pengerjaan. Bisa ya? Nah, LKPD-nya sudah selesai kalian kerjakan? Oke. Mungkin ada yang mau maju yang nomor 1? Saya Pak. Nah, Iqbal silakan. Selanjutnya yang nomor 2. Mungkin ada yang mau coba. Saya, Pak. Nah, Azura silakan. Azura mau presentasi ditulis dulu atau gimana? Atau memang sudah ada jawabannya? Sudah. Iya, ada jawaban. Mau pakai apa? Proyektor? Sudah. Ya. Oke. Silakan. Bapak harap di sini kalian sudah bisa menjelaskan tentang SPTV atau mengerjakan soal SPTV dengan metode eliminasi. Di situ setelah pembelajaran ini Bapak akan memberikan bahan ajar sebagai pelengkap untuk dipelajari di rumah sekaligus evaluasi berupa kuis yang dikerjakan di rumah juga. Besok PR sama LKPD harus dikumpulkan berbarengan. Iya Pak. Paham? Ya. Kalau tidak mengumpulkan, Bapak tidak diperbolehkan ikut pelajaran hari esok. Ya. Dan selanjutnya di situ Bapak hanya meminta lagi untuk mempelajari materi selanjutnya tentang metode determinan. Ini materi terakhir di SPLTV. Jadi kalian pelajari selanjutnya tentang metode determinan.
Pelajari materi selanjutnya tentang metode determinan. Ini materi terakhir di SPLTV. Jadi kalian pelajari selanjutnya tentang metode determinan. Kita tutup pembelajaran hari ini. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Baca doa selesai. Semoga hari ini ilmu yang Bapak berikan kepada kalian bermanfaat. Amin. Jangan lupa ibadahnya juga dijaga, bukan cuma belajar tok atau bermain saja. Ya, Pak. Jadi harus diimbangi, terutama ibadahnya, dan minta kepada Allah semoga dibukakan pikiran biar kalian bisa menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Ya, Pak. Hanya itu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.